wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar. Faruk Amsari ile tekrar görüyoruz. İyi günler. Salut les amis, réforme Faruk Amsari, bonne journée. Anjun 친구들, 다시 만나요. Faruk Amsari. John Harut Weseo. Hai teman-teman belum milenial semua, ketemu lagi dengan saya Faruk Amsari. Dan semoga harimu semakin menyenangkan. Karena apa? Karena kali ini kita akan menambah ilmu baru tentang bahasa Korea, yakni tentang profesi dan jabatan. Sebelumnya, saya ingatkan untuk teman-teman jangan lupa untuk 좋아요, 구독, 댓글 주세요, dan 공유하기 주세요. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah mengaktifkan lonceng notifikasi sehingga kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Faruk Amsari. Nah, kali ini tentang pekerjaan atau tentang jabatan, kita awali dengan kosakata 직무. 직무 artinya jabatan. Jiat, i, pacim giap, miem, vokal u. 직무 artinya jabatan. Sedangkan untuk pekerjaan adalah 직업, jiat, vokal i, pacim giap, ian, vokal o dengan pacim biap. 직업 artinya pekerjaan. Kalau 직무 jabatan. Kurang lebih untuk jabatan ini di drama Korea juga sering disebutkan bagaimana menyebutkan seseorang dengan jabatannya, yakni sekretaris Kim atau direktur Choi atau dan lain sebagainya. Ini merupakan hal yang khas di Korea yang mungkin belum tentu ada di Indonesia, yang sekedar memanggil dengan nama depan diikuti Bu atau Pak meskipun jabatannya berbeda-beda. Nah, oleh karena itu mungkin dengan menyimak episode kali ini akan menambah wawasan ketika kalian ngobrol dengan mitra bisnis atau teman kalian yang Korea, kalian lebih memahami tentang bahasa mereka. Nah, untuk pekerjaan kita awali dengan pekerjaan guru. Guru atau teacher dalam bahasa Korea kita sebut 선생님. 선생님 ini seringkali kita singkat juga dengan panggilan Sen. 선생님 biasa juga disebut Sen. Misalkan apa? Ada Kim Sen, berarti guru Kim. Nah, seperti itu kira-kira dari kata 선생님. Jangan sampai keliru dengan Sengson yang artinya ikan. Nah, ada guru pasti juga ada pekerjaan lainnya. Pekerjaan lainnya yang kita bahas kali ini ada dokter. Dokter dalam bahasa Korea adalah 의사. 의사 artinya dokter. Sedangkan kalau 의사 선생님 ini seringkali dianggap dokter senior yang sudah biasa menangani dokter baru yang magang-magang ini. Sehingga kadang ada juga yang menyebut 선생님 itu tidak hanya guru secara eksplisit, melainkan juga orang yang dihormati karena memiliki skill atau ilmu tertentu atau punya profesi profesional yang lainnya, juga sering juga disebut 선생님. Nah, berikutnya juga ada pekerjaan sebagai perawat. Ada guru, ada dokter, ada perawat. Perawat dalam bahasa Korea disebut 간호사. Giat, vokal a, pacim nian, hiat o, siat, vokal a. 간호사 artinya perawat. Nah, ada perawat, ada dokter. Berikutnya kita mencoba yang agak berbeda lagi. Ada supir. Supir dalam bahasa Korea kita sebut 운전기사. 운전기사. Ian, vokal u, pacim nian, jiat, o, nian, giat, i, siat, a. 운전기사 artinya supir atau driver. Nah, mungkin kita juga ada di antara kalian yang pernah nonton di film-film Korea sendiri juga identik kemana-mana mereka ada yang pakai bis, subway atau taksi. Bahkan ada juga yang film Korea yang tentang gejolak politik saat itu yang juga dijuduli Taxi Driver. Nah, mungkin akan sering dengar istilah 운전기사 ini, artinya sopir. Nah, selanjutnya juga ada koki.
Profesi koki atau chef ini sangat identik karena kita hampir setiap hari menemui di drama Korea si pemeran tadi lagi makan-makan di restoran atau di tempat yang lain dan lain sebagainya. Koki memiliki banyak versi, banyak sinonimnya. Ada yang sangat familiar disebut, kita menyebutnya koki dengan yorisa, ian, yo, real, i, siap, a. Yorisa dari kata yorihada, memasak. Yorisa berarti juru masak. Sedangkan ada juga chorihada, juga memasak. Yakni akhirnya chef atau koki juga kita sebut chorisa juga bisa. Ada sinonim lagi yakni jubangjang. Jubang artinya dapur. Jubangjang ternyata bukan tempat dapur, melainkan si koki tadi. Nah, selanjutnya juga ada direktur atau bos. Dalam bahasa Korea, direktur atau bos ini kita sebut sajangnim. Siet a, siet a, vokal ian, sajang, nian, i dengan pacing miem. Sajangnim artinya bos atau direktur. Nah, ini nanti di beberapa jabatan seringkali diakhiri dengan suku kata nim. Nah, berikutnya juga ada supervisor atau mandor. Dalam bahasa Korea kita sebut kamdok atau kamdokja, giat, giok, a, pacim miem, diet, vokal o, pacim giok, kamdok. Ada juga yang ditambahi ja, jiet, a. Ja ini diartikan petugasnya, orangnya. Sedangkan nim adalah orang yang punya jabatan tersebut. Jabatan direktur berarti sajang nim, orang yang punya jabatan direktur. Nah, selanjutnya juga ada komisaris. Orang yang punya jabatan komisaris kita sebut hwejang nim. Hiat dengan vokal rangkap o dan i, hwe. Jiat vokal a dengan pacim nian, nim, nian, i, pacim miem. Hwejang nim artinya komisaris. Nah, selanjutnya juga ada komisaris, ada juga wakil direktur. Wakil direktur adalah bujang nim. Biak u, jiat a, niang, nian, i dengan pacim miem. Bujang nim atau bujang artinya wakil direktur. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia, bujang kan diartikan belum menikah atau masih sendiri. Sedangkan dalam bahasa Korea, bujang atau bujang nim artinya wakil direktur. Jangan sampai salah makna ya. Nah, selanjutnya juga ada kepala deputi. Kepala deputi ini dalam bahasa Korea kita sebut terinim. Diet, real, i dengan tambahan nian, i, dan miem. Terinim artinya wakil deputi. Nah, selanjutnya kepala deputi. Sedangkan untuk manajer atau direktur sendiri dalam bahasa Korea kita sebut gwajangnim. Gwajangnim giok dengan vokal rangkap o dan a, gwa. Jiet a dengan pacim nian, nian dengan dengan vokal i dan pacim miem. Gwajangnim ini juga memiliki sinonim, yakni isa. Iang, i, siap, a, isa atau gwajangnim artinya manajer atau direktur. Nah, itu tadi beberapa tingkatan-tingkatan jabatan dalam bahasa Korea yang sebenarnya juga masih ada lagi. Nah, kita biasa bekerja di perusahaan besar pasti juga ada kepala regu. Sekian banyak karyawan memiliki satu kepala regu. Dalam kepala regu tersebut ternyata di bahasa Korea disebut jojangnim. Jiat o, jiat a dengan pacim nian, nian, i dengan pacim miem. Jojangnim artinya kepala regu. Nah, selanjutnya juga ada trainer atau yang melatih karyawan. Trainer ini kita sebut yon suja. Iang, vokal yo, nian, siat u, jiat a. Yon suja artinya trainer. Nah, kita lanjut, juga ada trainer. Juga pasti setiap perusahaan besar pasti punya teknisi maupun perusahaan kecil. Teknisi atau mekanik ini kita sebut gisulja atau sinonimnya jongbisa. Gisulja atau jongbisa artinya teknisi atau mekanik.
Kita lanjut, ada pekerjaan yang termasuk pekerjaan klasik ini dan masih ada sampai sekarang. Bahkan di Korea mereka membuka lapangan pekerjaan di bidang ini untuk orang-orang Korea sendiri maupun orang dari luar Korea. Apa itu? Yakni nelayan. Nelayan dalam bahasa Korea kita sebut obu. Yang vokal o biak dengan vokal u. Obu artinya nelayan. Ini sangat mirip nelayan dengan petani. Kalau petani adalah nongbu, nien o, pacim iyang, biak, vokal u. Nongbu artinya petani. Nah, kita lanjut juga ke pekerjaan yang terlihat sangat berkelas atau bergengsi ya. Apa itu? Penyanyi. Penyanyi tidak kalah mudah juga untuk kita tulis dan kita hafalkan bahasa Koreanya, yakni kasu. Giat, giok, a, siat, u. Gasu artinya penyanyi. Nah, selanjutnya juga ada penyanyi, ada pemain film, yakni Yonghwa Peu. Yonghwa Peu artinya pemain film, baik aktor maupun aktris. Nah, selanjutnya ada pekerjaan yang digaji, ada pekerjaan juga yang tidak harus digaji, melainkan juga punya peranan penting dalam kehidupan kita. Setiap rumah pasti ada ini. Apa itu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga dalam bahasa Korea disebut jubu. Jiat u, biat u. Bisa juga diartikan gacong jubu. Juga diartikan ibu rumah tangga. Nah, selanjutnya kita juga mengenal ada polisi. Polisi dalam bahasa Korea adalah kyongchal atau kyongchalgwan, artinya polisi. Nah, ini sangat mirip juga dengan satuan security atau satpam, yakni kyongbi. Kyongchal atau kyongchalgwan artinya polisi, kalau kyongbi security. Nah, selanjutnya juga ada penjaga toko. Penjaga toko dalam bahasa Korea adalah gagie juin. Giok, giok a, giok ye, jiet u, iyang i dengan pacim nian. Gagie juin artinya penjaga toko. Kita lanjut, juga ada pekerjaan yakni yang mengendalikan pesawat dari satu bandara ke tujuan ke bandara yang lain, yakni pilot. Pilot dalam bahasa Korea adalah jojongsa. Jiat o, jiat o, iyang, jiat a. Jojongsa artinya pilot. Sedangkan untuk pembawa acara, baik di TV, di televisi, di pernikahan, pembawa acara atau MC, Master of Ceremony, ini dalam bahasa Korea adalah sahweja. Sahweja. Siat a, hiat o, i, jiat a. Sahweja. Dan sinonimnya sahweja adalah jinhengja. Jiat i, nian, hiat e, iyang, jiat a. Jinhengja. Jinhengja artinya juga MC atau pembawa acara. Selanjutnya juga ternyata selain ibu rumah tangga, jubu diartikan juga pembantu atau asisten rumah tangga yang setiap hari orang yang rajin membersihkan peralatan rumah, menyiapkan makan dan lain sebagainya juga disebut jubu. Nah, lanjut juga ada awak kapal atau awak kereta atau awak pramugari dan lain sebagainya, atau mungkin diartikan juga officer ya. Ini dalam bahasa Korea adalah sengmuon. Siat iyang, seng, miem u, mung, iyang, o, wo, dengan pacim nian. Sengmuon artinya officer atau petugas, baik awak kapal, awak kereta, awak pesawat maupun pramugari. Nah, selanjutnya juga ada pegawai negeri. Pegawai negeri dalam bahasa Korea kita sebut gongmuwon. Giok o, iyang, miem u, iyang, o, dengan pacim nian. Gongmuwon artinya pegawai negeri. Kita lanjut, juga ada pekerjaan yakni pemadam kebakaran. Kalau kemarin kita ingat Songbiso adalah pos damkar atau pos pemadam kebakaran. Kalau tim pemadam kebakarannya adalah Sobangguan. Kalau Gyeongchal So pos polisi, Gyeongchalgwan adalah polisinya, stafnya. Nah, selanjutnya juga ada presiden.
presiden. Ini kira-kira apa dalam bahasa Korea ya? Ternyata ada artinya sendiri, yakni de tong ryong. Diet diet o iyeng real yo iyeng. De tong ryong artinya presiden. Nah, kita beralih juga, tadi ingat ada guru Sonsengnim, ada juga tutor pengajar atau pendidik, yakni Gangsa. Giok a pacim iyeng siet a gangsa juga diartikan tutor atau juga pengajar di kelas, yakni gyosa dari kata gyosil yang artinya kelas. Giok yo siet a gyosa pengajar. Terus juga ada pengajar, pendidik maupun tutor, yakni gyowon. Gyosil hakwon, mungkin seperti itu ya. Plesetannya ada kelas, ada lembaga kursus. Gyowon, giok, yo, iyeng, uo, po dengan pacim nian, gyowon. Terus juga ada gyoyukja. Gyoyuk artinya pelatihan, ja orangnya. Jadi yang melatih pendidik di pelatihan tersebut atau trainer juga bisa disebut gyoyukja. Nah, selanjutnya juga ada pekerjaan, yakni carpenter atau tukang kayu. Teknisi yang khusus di bidang perkayuan ini dalam bahasa Korea memiliki kosakata sendiri, yakni moksu. Mok di sini tidak hanya diartikan leher, tapi juga bisa diartikan kayu. Miem o pacim giok siet u. Moksu artinya tukang kayu atau carpenter. Kita lanjut, juga ada pelayan toko. Kalau tadi penjaga toko, ini pelayan toko juga ternyata ada. Jadi mirip-mirip juga, yakni jong won. Jong diartikan toko, jiet o miem. Terus won iyeng o u o wo dengan pacim nian. Jong won pelayan toko yang sering menyambut pembeli atau mungkin menawarkan bantuan pada pembeli barang apa yang ingin dicari dan lain sebagainya. Apalagi misalkan untuk toko besar di beberapa tempat, mereka pasti punya petugas yang keliling dan siap membantu pembeli. Tidak hanya ada kasir maupun security. Nah, selanjutnya juga ada akuntan. Pekerjaan akuntan ini juga punya kosakata sendiri, bukan kata serapat, yakni hwa giesa. Hiet o a giok ye siet a. Hwa giesa artinya akuntan. Selanjutnya juga ada hakim. Hakim, judge, dalam bahasa Korea disebut bokgwan. Biep o biep bok yang artinya hukum, gwan stafnya atau orang yang expert di bidang tersebut. Giok o a wa nian. Bokgwan artinya hakim. Ternyata ada sinonimnya juga dari bokgwan ini, yakni pansa. Biep a nian siet a. Pansa atau pansanim juga artinya hakim. Nah, ini kita juga akan menemui di beberapa drama Korea yang bertema tentang hukum, juga pasti ada pengacara, ada hakim. Nah, berikutnya juga ada arsitek. Arsitek dalam bahasa Korea ini adalah konjugga. Giok o nian ciat u pacim giok. Giok a konjugga artinya arsitek. Selanjutnya juga ada, tadi kita bahas tentang pengajar di sekolah, pengajar di pelatihan, ada guru. Kita pasti tidak lengkap kalau tidak mengetahui apa itu bahasa Koreanya kepala sekolah. Kepala sekolah dalam bahasa Korea kita sebut gyojang. Giok, yo, jiet, a, iyeng. Gyojang atau mungkin gyosil sajangnim, mungkin kira-kira seperti itu ya, atau ya seperti itulah. Nah, berikutnya juga ada guru, ada kepala sekolah, ada murid. Murid dalam bahasa Korea yang mungkin yang sangat populer bagi kita adalah hakseng. Hiet a pacim giok, siet nyeng, hakseng. Tapi ternyata juga ada sinonim dari hakseng. Apa itu kira-kira? Hakseng sinonimnya adalah jeja. Jiet jiet a. Jeja juga diartikan murid. Ya, kurang lebih di bahasa Indonesia ada murid, siswa, pelajar, itu juga sinonim.
Nah, selanjutnya juga ada siswa, ada mahasiswa. Siswa tadi hakseng, mahasiswa de hakseng. Sama juga misalkan Hagyo artinya sekolah, de Hagyo sekolah yang lebih besar yakni universitas. Nah, bisa dipahami tang di isi Korea. Kita lanjut di kosakata berikutnya. Ada pengusaha atau pebisnis. Pengusaha atau pebisnis adalah giopga. Giop i yang o dengan pacim biop giop a. Giop artinya usaha atau bisnis, ga menunjukkan orangnya, pelakunya. Jadi businessman, entrepreneur, atau pelaku usaha, wira swasta ini juga sama. Selanjutnya juga ada pelukis. Nah, ini teman-teman yang suka bikin sketsa, ilustrasi, hand lettering, dan lain sebagainya mungkin juga perlu tahu, kepo tentang kosakata ini. Pelukis dalam bahasa Korea adalah hwaga. Hiet hoa, hwa, giok a. Hwaga artinya pelukis. Bukan yang dimaksud habis dipelukis. Pelukis hwaga. Selanjutnya yang tidak kalah mudah juga, klien atau pelanggan, mungkin mereka juga akan menyapanya dengan kata sonnim. Namun selain ada kata sonnim yang diartikan klien, customer atau pelanggan, juga ada korecho, giok o, real jiet o. Korecho juga diartikan klien atau pelanggan. Untuk konsumen juga ada sobija, siet o, biep i, jiet a. Sobija juga diartikan konsumen. Nah, selanjutnya juga ada kasir. Kasir ini adalah san de, giok ye, siet a, pacim nian, diet e. Gyosande artinya kasir. Kita beralih juga pada dunia perfilman. Tadi ada Yonghwa Peo yang artinya pemain film. Kalau sutradara adalah Yonghwa Kamdok atau cukup disebut Kamdok, juga sutradara. Giok a, miem, diet o, giok. Kamdok artinya sutradara atau Yonghwa Kamdok. Nah, kita lanjut juga di perfilman, juga kita sudah bahas. Di dunia olahraga ada juri atau wasit atau orang yang menjaga jalannya acara biar tetap adil dari dua pemain, dua belah pihak ini. Dalam bahasa Korea disebut simpan. Siat i, pacim miem, biak a, nien. Simpan artinya wasit atau juri. Nah, ini agak mirip-mirip bahasa Indonesia yang artinya safe, menyimpan. Nah, selanjutnya juga ada Perdana Menteri. Perdana Menteri dalam bahasa Korea adalah Chongri. Chiat o, yang real i. Chongri artinya Perdana Menteri. Berikutnya juga ada diplomat. Diplomat ini atau orang yang terbiasa dengan diplomasi atau melancarkan gagasan suatu instansi kepada instansi yang dituju dengan cara meyakinkan. Diplomat ini dalam bahasa Korea adalah we gyo kwan. I yang o i dibaca we, gyo, giok, giok, yo, giok o a, nian. We gyo kwan artinya diplomat. Nah, selanjutnya ada juru bahasa atau penerjemah, baik penerjemah lisan maupun tulisan. Ini dalam bahasa Korea adalah tongyok. Tongyok, tiet o, iyang, yo, giok. Tongyok artinya penerjemah. Jangan hanya tong, nanti dikira artinya kotoran. Nah, selanjutnya ada peneliti. Bagi teman-teman yang menekuni bidang sains dan melanjutkan studi S2 di Korea misalkan, perlu tahu kosakata ini. Peneliti dalam bahasa Korea adalah Yeonguwon. Iyang, yo, nian, yon, giap, u, gu, iyang, u, o, wo, nian. Yeonguwon artinya peneliti. Nah, sedangkan yang terakhir kita bahas seorang pakar atau doktor atau seorang yang jago di bidang tersebut. Maka dalam bahasa Korea disebut paksa. Biak a, giok,
Siat A, paksa atau paksanim artinya dokter atau pakar di bidang tersebut. Nah, itu tadi pembahasan sederhana kita tentang beberapa pekerjaan, profesi maupun jabatan di bahasa Korea. Terima kasih buat teman-teman bola milenial yang sudah coayo, kudok, tekel, kongyuhagi, dan mengaktifkan aling kualso, mengaktifkan bel notifikasi sehingga kalian selalu update terus apa yang Faruk Amsari posting. Nah, jangan lupa komen juga di episode selanjutnya, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman biar semakin banyak yang ikut seru-seruan di channel Faruk Amsari dan di rubrik isi Korea yang ini. Saya Faruk Amsari, terima kasih banyak. Tesekur aderim, merci beaucoup, kamsahamnida, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.